Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1091, versi wanita dari Perang Dewa Abadi. Liu Xiwan menemukan bahwa dia tidak menjadi terkenal setelah pertempuran untuk menghancurkan sekte Taixu. Tetapi, Xiao Liu menceritakan sebuah kisah dari 2000 tahun yang lalu, tiba-tiba menjadi terkenal. Ketika dia mulai berbicara tentang Gunung Su 2000 tahun yang lalu, jumlah orang di ruang siaran langsung meningkat tajam. Bahkan pembawa acara pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menyuruh Liu Xiwan bercerita lebih banyak tentang era prajurit kuno 2000 tahun lalu. Liu Xiwan sangat marah. Menjadi terkenal di seluruh dunia. Bukan karena pertarungan ini, tapi karena siaran langsung ini. Banyak orang tahu bahwa Master Pedang dari Sekte Pedang Abadi Susan menggunakan saluran siaran langsung untuk menjelaskan kepada publik tentang era seni bela diri kuno 2000 tahun yang lalu. Di dalam hotel, Chu Chen tertegun, tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa pertempuran di Gunung Taixu akan mengarah seperti itu. Melihat Liu Xiwan berbicara dengan fasih, Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jiang Kufeng. Jiang Kufeng sudah meletakkan teleponnya. Pertarungan telah usai, dan dia tidak ingin menonton sesi cerita berikutnya. Melihat situasi Xiwan, dia mungkin lupa pergi ke Gunung Tian Xuan. Chu Chen berkata, "Kita masih harus pergi ke Gunung Tian Xuan." Orang pertama yang memprovokasi Chu Chen adalah peri Xuan Shuang dari Sekte Xuan Shuang. Ada sebutir beras di telapak tangannya dan bulan terang di latar belakang. Sungguh ironis. Taois Taixu itu palsu. Berita itu dengan cepat menyebar di internet. Banyak prajurit yang awalnya berjaga di kaki Gunung Tiangshuan mengumpulkan keberanian dan bergegas menuju Tiangshuan. Mereka ingin mengikuti contoh Liu Xiwan dan berani mengungkap produk palsu. Namun tak lama kemudian, semua pendekar yang menyerbu ke arah Gunung Tiangshuan terdesak. Ada yang tewas, ada yang terluka, dan berguling menuruni gunung. Para prajurit ketakutan dan mundur. Sekte Xuan Shuang berbeda dari Sekte Taixu. Sekte ini memiliki kekuatan yang nyata. Ilmu pedang es dan salju para pengikut Sekte Xuan Shuang terlalu mengerikan. Kita tunggu saja kedatangan pahlawan Chu. Tidak ada seorang pun yang berani terburu-buru mendaki Gunung Tiangshuan. Pada saat ini, Chu Chen sudah menaiki pesawat menuju kota tempat Gunung Tiangshuan berada. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, Chu Chen akan mampu mencapai Gunung Tiangshuan dalam 2 jam. Saat senja, di kaki Gunung Tiangshuan, hampir semua orang di kerumunan memiliki telepon seluler. Ternyata 2000 tahun yang lalu, ketika dunia prajurit berada di puncaknya, prajurit di alam transformasi ilahi bahkan tidak dianggap sebagai murid dalam di 10 sekte utama. Ternyata Gunung Su pada waktu itu beberapa kali lebih tinggi daripada Gunung Su saat ini. Saya berharap agar saya dapat mendengar Xiao Liu Jianxian bercerita tentang masa lalu setiap hari di masa mendatang. Bertarung selama 5 menit, siaran langsung selama 2 jam. Liu Xiwan masih mengobrol di puncak 1000 lapisan, menjadi semakin bersemangat. Di kaki puncak Tiangshuan, sesosok muncul.
Seorang wanita bergaun seputih salju melayang, mengangkat matanya untuk melirik puncak Tiangsuan, lalu tiba-tiba terbang, dan dalam sekejap mata, dia melewati kerumunan dan langsung menuju ke arah gunung. Kerumunan itu terkejut. Apakah ada orang yang naik gunung tadi? Itu seorang wanita. Dia bergerak terlalu cepat. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Orang-orang di kaki gunung saling memandang dengan bingung. Setelah beberapa saat, seseorang mengumpulkan keberanian dan berjalan mendaki gunung. Seorang wanita misterius muncul di Gunung Tiangsuan. Berita itu menyebar dengan cepat. Chu Chen, yang baru saja turun dari pesawat, juga melihatnya, dan melihat sosok yang dikenalnya dari siaran langsung di internet. Chu Chen berteriak, "Itu Suster Yun!" Di dalam mobil, Song Yan dan yang lainnya juga terkejut. Di layar ponsel, Nangong Jun mengenakan rok putih seputih salju. Di seberangnya ada seorang wanita memegang pedang es, memancarkan aura dingin. Ada banyak pengikut sekte Xuan Xuang tergeletak di tanah di sekitarnya. Peri Yun juga telah menerobos ke alam kekuatan supernatural. Perkataan Liu Ruyan sedikit menenangkan Chu Chen. Dia memusatkan perhatiannya pada Nangong Yun dan memang menemukan ini. Ketika kami meninggalkan gerbang Jiuxuan di pagi hari, para master mengatakan mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Pada akhirnya, mereka benar-benar membuat terobosan secara diam-diam. Dari gambar yang dilihat Chu Chen di ponselnya, dia hanya melihat Nangong Jun. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan 8 tuan lainnya. Semakin banyak prajurit bergegas ke Gunung Tiangsuan dan mengenali Nangong Jun. Itu Peri Yun, penyihir Yun. Bukankah dia guru pahlawan Chu? Dewi bela diri kuno Tiongkok. Aku pernah melihatnya bertarung melawan seorang yang disebut guru bela diri kuno di luar bandara. Banyak orang menjadi bersemangat. Tidak heran tidak ada gerakan setelah Master Chu menghancurkan sekte gunung tak tergoyahkan. Ternyata dia sudah mengatur agar orang-orang datang ke Gunung Taixu dan Gunung Tiangsuan. Pedang SVS pakaian putih, aku tidak tahu mana yang lebih kuat. Chu Chen juga menatap layar ponsel dengan saksama. Walau gambarnya agak goyang, tetapi menggambarkan situasi pertempuran sesungguhnya. Peri Xuan Xuang adalah ahli dalam menggunakan pedang es, dan Nangong Jun juga sama kuatnya. Di bawah matahari terbenam, kedua wanita itu bersaing satu sama lain. Yang satu adalah Peri Xuan Xuang, dan yang lainnya adalah Dewi Seni Bela Diri Kuno. Semakin banyak orang yang memperhatikan versi perempuan dari pertempuran antara peri dan dewa ini. Chu Chen masih khawatir tentang kekuatan Nangong Jun. Lagi pula, bahkan jika Nangong Jun telah berhasil menembus alam kekuatan supernatural, dia masih baru saja memasuki alam kekuatan supernatural. Di pagi hari, dia masih berada di alam transformasi ilahi. Namun seiring berjalannya pertempuran, ketegangan hati Chu Chen berangsur-angsur mereda. Kekuatan Suster Yun berada di luar imajinasinya. Ketika pertempuran sengit mencapai puncaknya, Peri Xuan Xuang mengubah pedang esnya menjadi kekuatan magis. Tiba-tiba, seruling giok bening muncul di tangan Nangong Jun. Ketika dia mengayunkan seruling gioknya, dentuman musik peri pun terdengar. Nangong Jun mengabdikan seluruh hidupnya untuk mempelajari musik, jadi kekuatan magis yang diperolehnya secara alami berhubungan dengan ini.
Musik peri yang terdengar sangat menyenangkan bagi orang lain adalah senjata pembunuh yang tak terlihat di mata peri Xuan Xuang. Sangat kasar, mata peri Xuan Xuang dingin. Dia menangkis dengan pedang esnya dan menyapu ke belakang. Tetapi dia tidak dapat lolos dari jangkauan suara peri itu. Dia akhirnya mengerti mengapa sebagian orang memanggil wanita di seberangnya dengan sebutan peri Yun dan sebagian lagi memanggilnya penyihir Yun. Pada saat ini, di mata peri Xuan Xuang, saat Nangong Jun memegang seruling giok di tangannya, dia adalah seorang penyihir sejati di dunia ini. Peri Xuan Xuang mencoba segala cara untuk membunuh penyihir itu, tetapi penyihir itu juga tidak kenal ampun. Itu adalah versi perempuan dari pertempuran antara makhluk abadi dan dewa. Kedua belah pihak bertarung sengit selama hampir setengah jam dan sedikitnya 300 peluru. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat pada awalnya. Tetapi saat Nangong Jun menjadi semakin mahir dalam kekuatan sihirnya, peri Xuan Xuang menjadi semakin tidak mampu mengatasi situasi tersebut, dan darah secara bertahap mengalir dari sudut mulutnya. Serangan musikal yang ada di mana-mana secara langsung menghancurkan pertahanannya dari dalam. Sulit untuk waspada, para prajurit di kejauhan menyaksikan pertempuran ini dan sangat bersemangat. Inilah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat, pertarungan antara makhluk abadi dan dewa. Untungnya, aku tidak pergi ke Gunung Taiksu. Kalau tidak, aku hanya bisa mendengarkan cerita Liu Siwan. Peri Yun, kau memang pantas menjadi guru pahlawan Chu. Pertarungan hari ini membuatku menyadari kekuatan Peri Yun lagi. Ledakan peri Xuan Xuang terlempar ke belakang dan seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya. Dengan wajah dingin, peri Xuan Xuang mengangkat matanya dan menatap Nangong Jun. Aku akui kekuatanmu memang di atasku, tapi hari ini, kamu mungkin tidak bisa meninggalkan Gunung Tiangsuan hidup-hidup. Peri Xuan Xuang dengan cepat melakukan beberapa segel aneh dan ganjil. Kemudian, seluruh Gunung Tiangsuan mulai berguncang. Bab 1092 8 patung es dalam satu hari. Pertama, sekte gunung tak tergoyahkan dihancurkan oleh Chu Chen, dan kemudian Liu Siwan dari sekte pedang abadi Susan seorang diri menghancurkan sekte Taiksu. Peri Xuan Xuang secara alami tahu bahwa dengan kekuatan sekte Xuan Xuang saja, mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh Chu Chen. Namun dia tidak lari. Baginya, tempat teraman di dunia adalah Gunung Tiangsuan. Energi spiritualnya bangkit kembali, dan dia terlahir kembali di tubuh lain. Pada saat yang sama, formasi pelindung Gunung Tiangsuan juga tiba-tiba bangkit kembali dalam semalam. Pilihan terakhir peri Xuan Xuang adalah formasi perlindungan gunung. Pada saat ini, peri Xuan Xuang meledakkan formasi pelindung Gunung Tiangsuan, mengguncang bumi dan langit. Seluruh Gunung Tiangsuan mulai berguncang dan batu-batu berjatuhan. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget, dengan ekspresi ketakutan, dan mereka mundur untuk menghindari dampak jatuhnya batu. Formasi perlindungan gunung diaktifkan, dan suatu kekuatan ditarik oleh peri Xuan Xuang dan bergegas menuju Nangong Jun. Pergilah ke neraka. Mata peri Xuan Xuang sangat dingin, dan dia ingin langsung membunuh Nangong Jun. Di dalam formasi itu,
Peri Xuan Xuang yakin bahwa dia bisa membunuh siapapun di dunia. Meskipun formasi pelindung gunung Sekte Tiangsuan tidak sekuat dulu, bahkan jika hanya dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan sebelumnya, ia dapat dengan mudah membunuh para prajurit yang kuat. Nangong Jun memang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Kekuatan dari formasi itu datang bersamaan dari segala arah, bagaikan anak panah es yang melesat keluar. Nangong Jun memegang seruling giok di tangannya, melepaskan musik peri, dan dengan ketukan ringan jari kakinya, dia terbang menuju Peri Xuan Xuang secepat kilat. Nangong Jun juga tahu formasi itu. Dalam posisinya saat ini, cara paling langsung dan mudah untuk menghancurkan formasi adalah dengan menangkap Peri Xuan Xuang. Pedang es Peri Xuan Xuang sangat tajam. Ketika dia melihat Nangong Jun datang untuk membunuhnya, matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Versi perempuan dari pertempuran antara dewa dan makhluk abadi telah ditingkatkan. Seluruh gunung Tiangsuan bergetar hebat, ledakan. Layar siaran langsung daring telah menghilang sepenuhnya, dan para prajurit di gunung Tiangsuan semuanya sibuk melarikan diri. Banyak orang khawatir, bagaimana situasinya, siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Peri Yun dan Peri Xuan Xuang. Situasinya tampaknya tidak terkendali. Ini adalah pertarungan puncak yang sesungguhnya. Sebagai perbandingan, Gunung Taiksu benar-benar lemah. Di kaki Gunung Tiangsuan, para prajurit yang tidak sempat naik gunung mundur satu demi satu. Kebisingan di gunung membuat orang bertanya-tanya apakah seluruh Gunung Tiangsuan akan runtuh selanjutnya. Saat para prajurit mundur dengan panik, tiba-tiba seseorang menyadari bahwa di kejauhan, cahaya pedang datang dari jauh dan membelah langit. Secepat kilat, ada seseorang berdiri di atas pedang panjang itu. Pahlawan Chu, itu pahlawan Chu. Kerumunan itu mendidih dalam sekejap. Master pedang sesungguhnya telah tiba. Keduanya terbang dengan pedang, tapi postur Chu saat menerbangkan pedang jauh lebih tampan daripada Liu Siwan. Chu Chen menebas dengan pedang panjang di tangannya, seperti pelangi yang naik ke langit, jatuh ke arah Gunung Tiangsuan. Dalam sekejap, Nangong Jun di Gunung Tiangsuan juga menyadarinya dan senyuman muncul di wajahnya. Chen Chen datang pada waktu yang tepat. Seruling giok di tangan Nangong Jun tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan kekuatan. Ledakan, energi pedang jatuh di Gunung Tiangsuan, dan formasi pelindung gunung bergetar hebat. Seruling giok Nangong Jun bertabrakan dengan pedang es di tangan Peri Xuan Xuang, dan tubuh Peri Xuan Xuang terlempar keluar. Memekakkan telinga, formasi pelindung gunung hancur. Nangong Jun memanfaatkan situasi dan mengayunkan seruling giok seperti pedang, menyerang Peri Xuan Xuang. Peri Xuan Xuang tidak punya waktu untuk menghindar, dan dengan panik, dia buru-buru menerima serangan itu. Setelah beberapa gerakan, Peri Xuan Xuang dipenuhi luka dan mundur dengan canggung. Matanya dipenuhi kegilaan, dan dia berteriak tajam, mencoba melakukan serangan balik. Wajah Nangong Jun dingin dan acuh tak acuh. Dia bukanlah orang yang berhati lembut. Jika tidak, dia tidak akan dipanggil penyihir Jun. Sambil menatap Peri Xuan Xuang, Nangong Jun teringat pada lukisan itu.
Sebutir beras diletakkan di telapak tangannya yang putih. Nangong Jun melambaikan seruling giok di tangannya, dan peri Suan Shuang menjerit, dan sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangannya. Selamat ulang tahun untukku, Chen Chen. Ada kilatan niat membunuh di mata Nangong Jun, dan dalam sekejap mata, dia melancarkan serangan ganas ke arah peri Suan Shuang. Jeritan peri Suan Shuang terdengar lagi, dan suaranya membuat orang merasa ngeri dan gemetar. Perkelahian antara wanita bahkan lebih brutal daripada perkelahian antara pria. Chu Chen terbang, dan ketika dia tiba di samping Nangong Jun baru saja menyelesaikan pukulan terakhir dan membunuh jiwa peri Suan Shuang. Kakak Yun, Chu Chen memandang Nangong Yun, dan melihat bahwa dia tidak terluka, dia langsung merasa tenang. Dalam perjalanan ke Gunung Tiangsuan, Chu Chen telah memperhatikan situasi pertempuran. Ketika dia melihat peri Suan Shuang mengaktifkan formasi, Chu Chen tiba dengan pedangnya terlebih dahulu. Chu Chen melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana 8 tuan itu? Mengapa mereka tidak datang?" Karena dia hendak meninggalkan gerbang Jiuxuan di pagi hari, Chu Chen merasa bahwa tuannya agak aneh. Sekarang Suster Yun muncul sendirian di puncak Tiangsuan. Keadaannya malah makin aneh. Dari segi kekuatan, Suster Yun jelas bukan yang terkuat di antara 9 master. Namun, Suster Yunlah yang pertama kali berhasil menerobos ke alam kekuatan supranatural. Wajah Nangong Jun sedikit menggelap. "Kembalilah bersamaku." Mendengar ini, hati Chu Chen tidak bisa menahan gemetar. Ekspresi wajah Nangong Jun memberi Chu Chen sinyal buruk. "Ada apa dengan para master?" Chu Chen bertanya lagi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Liu Ruyan dan Song Yan juga tiba. Nangong Jun berkata dengan lembut, "Aku memetik buah yang tidak diketahui dari kedalaman Gunung Tianshan, dan Li Huakue memurnikannya menjadi 9 ramuan. Setelah kau pergi, kami ingin menggunakan 9 ramuan ini untuk menerobos ke alam supernatural." Ekspresi wajah Chu Chen tak dapat dihindari berubah. Ketika Song Yan ingin memberikan buah Senyin kepada Chu Chen, Senior Ling Hou berkata bahwa kecuali Song Yan ingin Chu Chen mati. Mungkinkah buah misterius yang dipetik Suster Yun dari Gunung Tianshan juga merupakan buah Senyin? Jika ini benar, maka 8 guru lainnya, wajah Chu Chen menjadi pucat. "Saya orang pertama yang mencobanya, dan mereka berdelapan melindungi saya," Nangong Jun berbisik. "Setelah aku meminum ramuan itu, aku berhasil menerobos ke alam gaib. Melihat tidak ada risiko, 8 gurumu juga segera meminum ramuan itu, dan hasilnya adalah..." Hati Chu Chen tegang. Setelah meminum ramuan itu, mereka berdelapan mulai merasa kedinginan di sekujur tubuh, lalu perlahan membeku. Nangong Jun berkata, pada akhirnya, mereka berdelapan menjadi patung es dan tidak bisa bergerak. Namun, mereka berdelapan dalam kondisi baik dan tidak dalam bahaya kematian. Mereka hanya tidak bisa bergerak atau berbicara. Jiang Kufeng tiba tepat waktu. Ketika dia mendengar kalimat terakhir, wajahnya menegang sejenak. Lalu dia menoleh dan tidak bisa menahan senyum. 8 master menjadi 8 patung es. Chu Chen juga tercengang. Buah misterius apa yang dipetik Suster Yun dari Gunung Tianshan?
Mari kita kembali dan melihat-lihat dulu. Chu Chen segera membuat keputusan. Meskipun tidak ada bahaya untuk saat ini, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada bahaya di masa mendatang. Setelah memasuki sekte Tiangxuan dan mencari-cari, Chu Chen dan kelompoknya berbalik kembali ke arah sekte Jiuxuan. Kisah hari ini tentang masa lalu yang diceritakan oleh Dewa Pedang Kecil Liu telah berakhir untuk sementara waktu. Di Gunung Taixu, Liu Xiwan menerima telepon dari Chu Chen, berdiri dengan ekspresi enggan, melambai ke arah kamera langsung, dan kemudian berjalan menuruni gunung. Bersambung.